Jadi siapa yang tidak kreatif dia akan mati. Dia akan mati. Itu yang menjadi tantangan kita ke depan. Halo Solid People, balik lagi di Edu Cafe. Diskusi sore sambil ngopi, ya di Edu Cafe. Hari ini aku kedatangan salah satu temanku, yaitu adalah dosen dari Bina Nusantara. Nah, yuk kita lihat ada Mas Zaki. Halo Mbak Maya. Halo Mas Zaki, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Maya sehat juga kan? Alhamdulillah sehat juga. Gimana Mas Zaki aktivitasnya sekarang? Ngajar online masih jalanin bisnis karena pandemi itu cukup memukul kita semua. Dan gimana cara kita untuk bangkit lagi, itu aja sih paling. Itu aja. Tapi kalau dosennya mungkin ada di universitas lain mungkin? Iya, saya atau ngajar cuma di Binus doang? Ngajar di beberapa kampus selain di Binus, karena buat saya itu memang mencari jam terbang yang banyak penting ya. Seusia ini untuk kita berinteraksi juga, karena saya kan mengeluarkan beberapa buku juga dan itu penting untuk bisa didistribusi ke banyak kampus, ke banyak mahasiswa. Keren banget. Buku apa Mas? Mungkin boleh cerita sedikit tentang bukunya? Ya, buku saya tentang hukum internasional yang itu relevan sekali dengan perkembangan kita sekarang ya, karena Indonesia kan ingin menatap situasi McKinsey 2030, menguasai ekonomi dunia dan sebagainya. Betul banget. Kuncinya itu bagaimana pergaulan internasional kita bisa kuat gitu. Mantap banget ya, berbicara tentang perekonomian dunia nih ya, sekarang kita udah mengenal yang namanya perkembangan revolusi industri ya Mas ya. Ada yang poin 1 sampai dengan sekarang kita udah masuk ke poin 5.0 ya Mas ya. Menurut Mas Zaki ini sendiri, gimana sih perkembangan revolusi industri sampai ke poin 5.0 ini, dan juga apa sih dampaknya buat kita terutama para milenial? Iya. Jadi kalau kita lihat itu memang perkembangannya begitu pesat ya. Belum selesai 4.0, kemudian di World Economic Forum itu Perdana Menteri Jepang memperkenalkan tentang Society 5.0. Jadi kita memang sebenarnya Indonesia ketika dia mau making Indonesia 4.0 itu belum lengkap dengan segala macam infrastruktur. Tetapi mau tidak mau kita dipaksa. Nah, Corona hari ini itu memaksa semua negara termasuk Indonesia untuk kemudian adaptif ya terhadap perubahan itu untuk mencapai pada 5.0 itu. Iya, karena kita lihat perkembangannya terasa banget ya Mas ya. Betul. Dulu mungkin orang nggak melek yang namanya teknologi, yang namanya Zoom mungkin nggak semua orang tahu gitu ya. Cuman kayak sekarang semua orang dituntut untuk bisa melek teknologi, apalagi untuk usia yang menengah ke atas. Apalagi kalau di Indonesia mungkin kan teknologinya belum secanggih yang di luar sana ya Mas ya. Tapi ya alhamdulillah dengan adanya corona ini bisa memberi dampak yang positif, kayak terutama untuk perkembangan teknologi itu sendiri. Nah kemudian sekarang kan udah menginjak ke 5.0, pasti banyak banget perubahannya. Nah kira-kira menurut Mas Zaki sendiri nih, perubahan dari Indonesia sendiri ke depannya bakalan jadi kayak gimana sih? Ya, jadi kalau kita lihat yang sekarang sedang diupayakan, Indonesia ini kan negara kepulauan ya, yang dia butuh ada orang biasa menyebutnya sebagai digital gap gitu ya, bahwa setiap daerah itu punya tantangan ketimpangan yang luar biasa. Nah Indonesia sekarang sedang mencoba untuk menghadirkan equality itu. Jadi kalau internet kemudian hanya milik kota-kota besar, hari ini sudah mulai didistribusi sampai ke pelosok gitu kan. Dan itu yang sedang dikerjakan oleh negara yang saya lihat gitu. Kalaupun kemudian belum seluruhnya, ini kan by process. Tetapi paling tidak kita sudah mulai mencoba untuk menghadirkan itu semua prasyarat yang diminta oleh revolusi industri 4.0 sampai dengan 5.0. Bahkan TV akan berubah kan dalam waktu berapa tahun ke depan. Ya, tidak lagi kemudian TV yang konvensional yang selama ini kita saksikan, dan tantangannya adalah ya dunia kreatif nanti. Jadi siapa yang tidak kreatif dia akan mati. Dia akan mati. Itu yang menjadi tantangan kita ke depan. Iya, siapa yang nggak mau belajar dia bakalan mati. Ya, siapa yang nggak mau kreatif dan berkembang, inovatif, dia bakalan tergusur juga oleh zaman. Tereliminasi. Nah, sama halnya dengan ini Mas, kita melihat fenomena anak-anak muda zaman sekarang, karena aku kan sekarang concernnya di HR ya. Kita banyak banget ngelihat anak-anak yang masih muda, mungkin usia 18 yang baru lulus SMA ataupun yang baru lulus S1, mereka ini masih banyak banget yang lack of skill. Karena mungkin ketika lulusan corona mereka nggak ikut ujian ya, mereka nggak ketemu satu sama lain, mereka kekurangan skill untuk saling bersosialisasi. Nah mereka ini cenderung lebih individualis dan juga untuk dari skill juga kurang Mas. Menurut Mas pandangan tentang kualitas anak milenial zaman sekarang ini kayak gimana sih Mas?
Bagi saya memang setiap generasi dia punya tantangan yang berbeda, dan seharusnya sebenarnya generasi milenial dan post milenial, Y dan Z itu dia harus memastikan bahwa banjirnya informasi, banjirnya pengetahuan itu harus membuat dia menjadi lebih berotot dari segi intelektual kan, seharusnya. Tapi ketika kemudian banjir informasi dan pengetahuan itu tidak dia serap, ya percuma saja. Jadi mau sebesar apapun gelombang informasi yang ada di sekeliling kita, tetapi kemudian dia tidak punya kemampuan absorpsi, menyerap tadi itu, dia nggak akan mendapatkan apapun, dan dia nggak akan bisa dikatakan sebagai era kemasan milenial atau post milenial. Dia akan sama aja seperti orang-orang yang lack of skills tadi itu, yang kemudian kita temukan gitu ya. Kalau kaitannya dengan bidang profesi Mas sendiri nih di bidang hukum, kira-kira apa sih perubahan yang akan dirasakan di era revolusi 5.0 ini? Banyak yang bilang bahwa era itu akan mengeliminasi beberapa profesi ya, ekonomi, kesehatan, hukum dan sebagainya. Saya katakan enggak juga, karena populasi akan terus bertumbuh, dan seiring dengan populasi yang bertumbuh maka kasus, dispute, sengketa itu akan terus bertumbuh juga, dan orang akan butuh jasa hukum. Dan ini hanya soal metode bagaimana kemudian service itu diberikan kepada klien. Misalnya ketika seorang lawyer yang konservatif ya, dia jam sekian sudah mempersiapkan diri ke pengadilan dan lain sebagainya sebagai seorang advokat. Nah, nanti semua aktivitas kita itu dari mulai bangun tidur udah pakai misalnya smart Google. Hai Google, tolong matiin lampu misalnya dan lain sebagainya. Lalu kemudian ketika dia dapat klien, dia cukup dengan beberapa aplikasi yang dia miliki gitu, karena ada Legal Go misalnya, ada sekian banyak regulatory teknologi sekarang yang memungkinkan orang bisa berkomunikasi dengan lawyer dan sebagainya 24 jam untuk menanyakan kasusnya dan sebagainya, dan kita bisa menjawab itu dengan bantuan robot dan seterusnya. Dan menurut saya terakhir dalam konteks profesi hukum adalah yang penting semua profesi itu pastikan kita menjadi seorang ilmuwan, itu nggak akan pernah mati. Artificial intelligence itu tetap dia butuh sebuah pemikiran yang genuine, yang otentik, dan itu lahir dari manusia. 5.0 itu kan prinsipnya adalah filosofinya soal human centered. Jadi dia nggak bisa kemakan oleh teknologi, robotik tadi itu. Dia harus bisa menghadirkan manusia tetap menjadi dominasi, sentrum dari semuanya. Dan apapun profesinya termasuk hukum, kita tetap punya tempat di sana sebenarnya. Sebenarnya selain tantangan juga menjadi peluang ya Mas yang bahkan mungkin profesi hukum ini jauh lebih digemari dan juga jauh lebih familiar mungkin ya di telinga orang, karena mungkin kayak sekarang orang kalau mau ke notaris dan lain-lain harus datang ke tempat gitu kan ya, secara konvensional lah. Tapi kalau sekarang dengan menggunakan handphone mungkin udah bisa konsultasi secara gratis mungkin ya, atau mungkin kalau misalnya ada permasalahan semuanya udah bisa diakses secara online. Oke, mantap banget Mas Aki. Teman-teman Solid People pasti makin gemes ya. Aduh, revolusi industri 5.0. Aku harus ngapain sih sebagai anak milenial? Kira-kira harus ngapain sih Mas Aki kita sebagai anak milenial ini? Iya, jadi ketika beberapa mengatakan ada profesi yang hilang, maka ada profesi baru yang akan muncul juga. Betul. Kan gitu. Nah, kuncinya sebenarnya kalau kalian memilih jalur untuk kemudian studi ke perguruan tinggi, pastikan pilih jurusan-jurusan yang memang dia punya opportunity di masa depan ya. Contoh misalnya di kampus saya di BINUS itu jurusan paling muda adalah cyber security. Itu nggak ada di Indonesia. Baru tapi di Amerika tuh ada cyber security. Itu kerjaannya dia menjaga kalau terjadi ada virus malware masuk yang mengganggu satu negara, dia yang kemudian mencoba melawan itu, mencegah itu terjadi. Karena kompetisi dan di masa depan itu bukan lagi invasi militer yang nampak fisik kan, tapi kan semuanya dengan virus. Kita ingat dulu seminggu lebih kantor kementerian tutup karena data takut hilang, dan lain sebagainya, skripsi takut dibajak dan lain sebagainya. Nah, dengan begitu maka kampus dituntut untuk menciptakan jurusan-jurusan yang mungkin dikatakan aneh namanya, tapi itu yang dibutuhkan di masa depan gitu ya. Seperti SEO misalnya gitu ya, web developer gitu ya, app developer dan macam-macam. Itu yang harus kita kuasai, dan kuncinya harus multitasking. Ya, di zaman ini karena kita dibantu oleh berbagai macam teknologi. Pagi kita buka HP ada sekian aplikasi di dalam. Sambil sarapan kita bisa ngerjain berbagai macam, cek email, kita bisa Zoom dan seterusnya.
Dan kalau itu tidak bisa dia lakukan, ya sebagai manusia yang multitasking, maka dia akan terlambat, tertinggal dengan yang lain. Itu yang harus dipersiapkan oleh generasi kita ke depan. Mantap banget. Apalagi sekarang kan kita nggak bersaing dengan orang-orang dari Indonesia doang, tapi kita juga bersaing dengan teman-teman dari seluruh Indonesia ataupun dari luar negeri, seperti itu ya Mas ya. Oke, keren banget. Teman-teman solid people ya, bagi teman-teman semua yang sekarang sedang mempersiapkan dirinya untuk menjadi generasi yang mantap di era revolusi industri 5.0. Tadi udah sempat dapet tips dan triknya nih dari Mas Zaki, gimana caranya teman-teman bisa tetap menjadi generasi yang berkualitas ya, malah harus bisa menjawab tantangan di era revolusi industri 5.0. Nah, yang penting tuh ada pesan-pesan terakhir dari saya, Mbak. Wah, pesan-pesan apa tuh? Ngeri juga ya pesan-pesan terakhir ya. Jadi gini, kalau kita gimana, ingat katanya Charles Darwin itu kan orang yang bisa menangkan kontestasi di masa depan itu bukan orang paling pintar atau paling kuat, tapi orang yang paling adaptif. Dan itu terbukti hari ini. Dan kita harus menjadi bagian dari tadi itu, agar kemudian apapun situasi 2021 ke depan yang belum bisa kita prediksi apakah akan selesai ini semua atau kemudian akan muncul gelombang 3 dan lain sebagainya, pastikan kita harus adaptif ya, seperti halnya kantor, kampus, semua harus bisa mempersiapkan semua kemungkinan di masa depan gitu. Bener banget Mas, kita nggak nyangka banget ya di tahun 2020 kita bisa menghadapi kondisi yang sechaos ini. Kita mungkin di awalnya ngerasa aduh fine-fine aja, aman-aman aja, tapi ternyata at the end kita ngerasa kayak kehidupan kita mati, nggak bisa ngapa-ngapain. Semua rencana kita di tahun 2020 ini 80% mungkin gagal ya Mas ya. Ada yang mungkin teman-teman pengen kuliah di luar negeri kemudian harus dibatalkan. Ada yang dari luar negeri pengen ke Indonesia nggak bisa. Ada yang pengen mungkin jalan-jalan sama keluarganya kemudian harus bisa membatalkan semua itu. Dan kalau memang kita nggak punya skill adaptif tadi, kita bakalan bener-bener ya udah aku diem, aku nggak bisa ngapa-ngapain seperti itu. Dan itu sayang banget kalau anak-anak milenial yang masih usia muda itu ngerasain hal seperti itu, karena dia nggak akan berkembang, dia nggak akan bisa mencari jati diri ya Mas ya. Anak zaman sekarang kan gitu ya, aduh aku sedang mencari jati diri gitu ya. Nah mereka nggak akan bisa ketemu jati dirinya, nggak akan bisa ngembangin skillnya. Dan kalau nggak bisa ngembangin skill, gimana caranya dia bisa bersaing? Apalagi kita udah mau masuk ke 5.0. Untuk sekarang aja kita udah kenal Internet of Things, kemudian robotik ya, yang tadi artificial intelligence dan lain sebagainya. Kalau kita nggak familiar dengan hal yang seperti itu, gimana kita mau masuk ke era revolusi industri 5.0 yang menuntut kita untuk bisa menjadi milenial yang jauh lebih kreatif, inovatif dan juga adaptif. Wow, keren banget sesi hari ini teman-teman bersama Mas Reza ya. Nggak berasa kita udah ngabisin waktu ya hampir 15 menit ya untuk bincang-bincang tentang revolusi industri 5.0. Tentunya ini sesi yang singkat banget ya, dengan pengetahuan Mas Reza yang saya yakin sangat luar biasa. Dan saya yakin banget solid people semua pasti terinspirasi dengan sesi Mas Reza hari ini. Mas Reza, thank you banget udah datang di studio kecil kita, di keluarga kecil kita di PT Soligo Berjangka Jakarta. Sukses terus ya Mas Reza. Jangan jera untuk datang ke sini ya. Kita buat podcast selanjutnya untuk membahas hal-hal gila lainnya. Oke, solid people, sekian waktu kita hari ini bersama Mas Reza. Jangan lupa tetap pantengin sesi Edu Coffee, diskusi sore sambil ngopi ya di Edu Coffee. Bye bye.